we need to use our voice to spread the gospel to other people. God's word gives us strength. And it says in verse 11, let's look at verse 11, ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. We will be satisfied in scorched places. He will give strength to your bones. Ini adalah firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang menguatkan supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam kehidupan ini. Ada peristiwa yang terjadi di Palembang. Mungkin tahun 70-an juga. Ada KKR dengan yayasan AEC. Besar-besaran, ada ribuan orang yang datang. Malam pertama KKR ada batu besar yang dilempar di atas panggung. Karena mereka tidak mau menerima kehadiran orang Kristen yang menyampaikan firman Tuhan di dalam lokasi yang umum. Mereka tidak suka. Ini tantangan yang kita harus hadapi, tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Biarpun orang ingin menantang kita, ingin mengatakan saya tidak mau supaya Anda menyampaikan firman Tuhan di sini. Tapi kita bilang, ya saya akan tetap bekerja di dalam ladang Tuhan. We should always stay in the Word of God. We should abide in Him. Kita harus tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Dan satu hal yang ayah saya melakukan adalah dia selalu menghafalkan firman Tuhan. Dia suka menghafalkan ayat firman Tuhan pada waktu Perang Dunia Kedua. He would sit on a ship and wait for the Japanese to come, and then he would have some battle to fight or something like that. Tapi pada waktu dia ada waktu longgar, dia menghafalkan 1.700 ayat firman Tuhan. Itu namanya input. Kalau output kita menyampaikan firman atau kita bersaksi kepada teman kita. Tapi ayah saya 1941 Desember 7. Anda orang ahli sejarah sudah tahu? That's when Pearl Harbor took place. Ayah saya memang ada di situ pada waktu itu dan dia lihat ribuan teman yang meninggal dan dia sangat terharu. Sehingga dia merasa bahwa itu seperti Pearl Harbor, kehidupan saya seperti ini, saya tidak siap. Maka kehidupan saya dibombir, di drop bomb dan sehingga saya kewalahan, tidak siap untuk menghadapi musuhnya. Kalau musuh rohani kita adalah iblis. Dia ingin selalu menggagalkan rencana, dan rencana dia adalah supaya firman Tuhan tidak masuk di dalam hati kita. Kalau kita sudah dilengkapi dengan firman Tuhan, kita bisa lawan iblis. Draw near to God and He will draw near to you. Itu firman Tuhan kan? Kalau nggak salah di dalam Yakobus itu. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak ada firman Tuhan masuk di dalam kehidupan kita dan kita secara disiplin membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan, kita bisa nyasar sini, nyasar sana. Kita harus disiplin. Setiap ibu saya membaca firman Tuhan lebih dari 60 kali setiap tahun. Dia baca firman Tuhan sejak dia bertobat umur 18, latar belakang Katolik. Dia mendengarkan radio Trans World Radio, I think that was the radio station. Dan dia mendengarkan suara orang di radio menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Loh, orang di radio enggak nangis? Aku enggak nangis. Saya percaya Yesus. Dia heran kenapa the radio announcer wasn't crying with her. Tapi dia menemukan Yesus Kristus lewat siaran radio. Dan sejak itu, setiap tahun dia merencanakan selalu membaca firman Tuhan. Anda bisa baca firman Tuhan 3 pasal, Senin sampai Sabtu. Hari Minggu membaca 5 pasal, berarti dalam waktu 1 tahun Anda sudah membaca habis firman Tuhan. Sebagai satu rutinitas, firman Tuhan masuk supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kita.
We have to have victory in God. We need to claim His promises. Dan janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah we can be a repairer of the breaches. Also, you can be like a spring of water. You will be like a water garden. Ini adalah janji-janji firman Tuhan di mana kita bisa memperoleh victory, kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa mengklaim janji-janji Tuhan. Tahun 1967, ayah saya membuat satu janji atau dia ingin mengklaim Indonesia sebagai gunung yang Tuhan berikan kepada dia. Dia ambil ayat dari firman Tuhan, dia bilang, saya ingin menjangkau Indonesia. Dia sudah banyak pelayanan di Singapura selama 8 tahun, kira-kira mungkin 5-6 tahun. Kemudian dia mengalihkan perhatian untuk menjangkau Indonesia. Dia banyak menulis artikel ke Yayasan Navigator dan menghimbau supaya ada pekerjaan baru bisa dimulai di Indonesia. Nah, ini baru saya tahu setelah saya melakukan riset mengenai visi ayah saya, bagaimana dia bisa sampai terlibat di Indonesia, dan saya ada di situ berapa tahun. 3 tahun di Surabaya pada waktu dia KKR 74 sampai 76. Tapi dia punya satu visi. Dia bilang Indonesia adalah gunung saya. Dia sudah banyak menolong perkembangan navigator di Singapura sehingga dia mengalihkan ke Indonesia. Kemudian Filipina 77 sampai 83. Terus dia tahun 95 ke atas dia mulai konsentrasi ke pelayanan di Cina. Dia mengajak orang 15 mahasiswa naik sepeda ke Cina. Oh, let's go to China. Let's have a gospel trip with the bicycles. Nah, mereka berbondong-bondong, ada bule 15 lewat. Mereka itu kan dulu kan di Cina kan banyak larangan kan di negara Cina, mainland China kan. Itu turisnya nggak boleh masuk. Mereka ditangkap oleh the Communist Party, and they said, this is a restricted village, you're not supposed to come here. Dan mereka ditahan beberapa saat dan akhirnya dibebaskan. Tapi ya memang waktu itu memang suasana agak tegang. Tapi ada 40 orang yang bertobat pada waktu perjalanan mereka selama 1 bulan. Dan Cina mulai terbuka. Dia mulai di Cina kan 49. He came full circle. 85 was when China was open again. Tahun 85 Cina mulai terlibat dan pelayanan berkembang terus-menerus. Cultural Revolution sudah berhenti, sudah tidak seperti itu dan mulai terbuka. Dan ada kesempatan menyampaikan firman Tuhan di Cina. Saya baru dapat surat pelayanan dari Tata Evangelisasi Lengkap di Cina. Kami ada base di Shanghai. Satu murid yang dilatih oleh satu misionaris kami, namanya Mr. Zhou, kalau nggak salah namanya Zhou. David Zhou, or I'm not sure the first name. Tapi dia mendekati satu gereja, registered church in Shanghai. Dia bilang, aku mau mengatur Easter program di gereja. Gerejanya 2.000 orang. Dan mereka ada tantangan di China sendiri. It was in mainland China. They had a gospel meeting. They had people counseled. Ada 155 jiwa yang dibimbing di negara Cina. Satu dari antara penginjil kami menjadi staff tel dan disetujui oleh ayahnya yang member of the Communist Party. Nah, aku juga kaget mendengar itu. Berarti ini Cinanya sedang terbuka. Mereka malah ada semacam Easter program, or was it Easter or Christmas program, in the mall, in the open, in Shanghai. Berarti ini adalah sesuatu yang baru dan ini merupakan kesempatan emas untuk kita menyampaikan firman Tuhan di dalam suasana terbuka di negara Cina.